Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika nenek kita, kakek kita membuang sampah kepada tempatnya, maka nenek kita dan kakek kita dianggap sebagai penjaga dan pelestari lingkungan. Tapi seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya sampah di dunia ini, maka di zaman kita sekarang membuang sampah pada tempatnya bukan lagi sebagai seorang yang menjaga dan melestarikan lingkungannya. Kenapa? Karena sampah yang dibuang kakek dan nenek kita dan juga orang tua kita beberapa puluh tahun yang lalu, dan juga sampah yang telah kita buang pada zaman sekarang masih bertumpuk pada satu tempat. Artinya sampah yang dibuang kakek dan nenek kita belum juga busuk hingga hari ini, belum terurai hingga hari ini. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah membuang sampah pada tempatnya bukan lagi sesuatu yang baik? Jawabannya pasti sesuatu yang baik. Tapi ada yang lebih baik dari membuang sampah pada tempatnya, yaitu dengan cara mengurangi sampah dan juga mengolah sampah itu kembali. Nah, kita sudah tahu tentang sampah itu sendiri, tapi ada banyak lagi hal yang belum kita tahu tentang sampah. Misalnya, jumlah sampah di Indonesia perharinya itu mencapai 11 ton. Namun, loh kok kelihatan baik-baik saja, 11 ton per hari, kemana saja sampah itu? Nah, sampah-sampah itu sebagian itu kita buang ke tempat sampah, sebagian lagi kita buang ke sungai. Nanti sampah-sampah itu berenang dari sungai, berenang hingga sampai ke laut. Lalu sampai di laut, kelihatan laut kok bersih-bersih saja. Nah, di laut sampah itu yang kelihatan hanya 5%, dan 95% lagi sampah-sampah itu tenggelam. Ibarat sebuah laut kertas ini, maka 5% dari sampah itu berada di permukaan laut dan 95%-nya berada di dasar laut. Jadi kelihatan tidak kotor, tetapi di dalam sangat kotor. Nah, yang menjadi masalah kita sekarang adalah bagaimana supaya kita mengurangi sampah. Dalam hal-hal sampah, misalnya memproduksi sampah atau kita tidak mengurangi sampah, maka efeknya adalah kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, dan juga kepada cucu-cucu kita. Apa yang terjadi? Maka penyakit diare akan semakin menyebar. Misalnya kolera, tifus, dan lain-lain. Juga penyakit jamur dan penyakit-penyakit lain. Terhadap lingkungan,
dampaknya juga sangat banyak. Misalnya air akan semakin keruh, udara akan semakin kotor, dan juga masih banyak lagi terhadap ekosistem daratan misalnya. Jadi kalau kita membuang sampah, maka perkembangan kecoa lalat akan semakin tajam. Lalu apa yang kita lakukan sebagai generasi muda? Nah, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana cara mengurangi sampah. Jadi misalnya kalau kita belanja ke mall, ke toko, atau ke warung, misalnya kita hanya beli 2 butir telur, kita tidak usah meminta plastik, udah kita pegang saja. Berikutnya adalah bagaimana menggunakan kembali. Jadi misalnya sebelum kita belanja ke warung, misalnya kita akan membeli 2 bungkus Indomie, maka kita bawa plastik dari rumah kita. Dan yang berikutnya adalah mengolah kembali. Jadi sampah-sampah yang tidak dipakai lagi di rumah bisa kita pakai kembali, misalnya kardus atau plastik atau yang lain-lain bisa kita gunakan sebagai hiasan atau sebagai apapun yang menjadi kreatif anak-anak muda. Kalaupun misalnya ketiga hal itu masih susah kita lakukan, ya paling tidak kita tetap harus membuang sampah pada tempatnya, atau misalnya mengingatkan teman kita ketika membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena masih sering ketika kita jajan, kita makan es, kita makan kerupuk, sampahnya kita buang begitu saja, yang ujung-ujungnya sampah itu akan ke selokan, ke parit, ke sungai, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir dan juga bisa menyebabkan laut semakin kotor.